الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan juga para pemirsa channel FB Masjid Baitur Rahman yang menyaksikan siaran live dari masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Anda sekalian di dalam keimanan kepada Allah, di dalam keikhlasan beribadah kepada Allah, di dalam keistiqomahan, di dalam taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saya dan jamaah semuanya serta pemirsa Allah wafatkan nanti dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, apa kabarnya? Sehat? Istirahat cukup? Alhamdulillah. Saya lihat ini segar semua ini. InsyaAllah bisa menyimak apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Gak apa-apa kalau terkantuk-kantuk dikit, gak apa-apa. Apalagi sambil nyender kan. Baik ayahanda dan ibunda sekalian, jamaah, tema yang diberikan kepada saya yakni seputar akidah dan tauhid. Oleh karenanya judul kita pada pagi hari ini yakni syirik dan macam-macamnya. Syirik dan macam-macamnya. Pembahasan ini menjadi penting karena pembahasan ini dia merupakan inti daripada diutusnya para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala utus dengan tujuan itu, yakni mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yakni tujuan mereka itu satu. U'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah syirik. Ini tujuan diutusnya nabi dan rasul itu, ayahanda ibunda. Karena pada awalnya manusia itu mereka mentauhidkan Allah ketika
mereka pada generasi ke-9 atau ke-13 tidak hadir dalam ingatan saya, yakni anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, generasi ke-9 atau ke-13 tidak hadir dalam ingatan saya. Mereka tergoda oleh syaitan. Mereka menyekutukan Allah. Mereka membuat patung-patung dari orang-orang soleh mereka. Wat, Suwa, Yahus, Nasar, orang-orang soleh yang telah wafat. Mereka bikin patungnya lalu mereka sembah. Lalu Allah mengutus Rasul yang pertama, yakni Nuh alaihissalam. Beliau alaihissalam, Nuh, salah seorang ulul azmi, berdakwah 1000 tahun dikurang 50. Jadi 950 tahun. Apa dakwah Nuh? U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Apa taghut? Taghut itu yakni berhala, yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu namanya taghut. Oleh karenanya para ulama, para muballigh, para dai, para ustadz, dan semua kita para penuntut ilmu, dan semua kita jamaah harus selalu mendakwahkan ini tauhid. Jadi para ustadz ceramah di mana saja, kapan saja, jangan lupakan, sisipkan masalah tauhid. Karena masih banyak kaum muslimin sekarang ini masih melakukan yang namanya kesyirikan. Saya beberapa hari yang lalu, kurang lebih sepekan yang lalu, ceramah pada acara akikoh. Akikoh, yakni menyembelih kambing atau domba untuk anak yang baru lahir. Maka saya sisipkan di situ masalah tauhid. Yakni sebagian wanita, perhatikan ibunda, sebagian wanita zaman sekarang ini bahkan masih di kota besar, mereka apabila hamil, mereka disuruh membawa gunting atau peniti. Betul? Masih ada ayahanda? Masih ada. Bawa gunting, bawa peniti dengan keyakinan supaya anak yang dikandungnya itu tidak diganggu oleh syaitan, oleh memedi, oleh hantu, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil mak, pokoknya itulah. Itu masih itu di zaman sudah canggih sekarang ini. Oleh karenanya saya mengingatkan diri saya, Amri mengingatkan diri saya ini untuk terus berdakwah tentang at-tauhid. Dakwah tauhid ini harus terus disebarkan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah itu sampai kamu yakin, datang yakin padaku, yakni ajal. Tidak boleh sedikit pun kita lepas dari yang namanya tauhid. Dan lawan dari tauhid itu adalah syirik. Maka kita sepakat, kaum ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa syirik dia merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu sebesar-besar kezoliman, sebesar-besar dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ayahanda dan ibunda sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita masuk pembahasan
yang awal, yakni apa definisi syirik itu? Syirik, kata para ulama, semisal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Beliau mengatakan syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya serta asma dan sifat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan apa itu tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah, dan apa tauhid asma dan sifat itu. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau menyebutkannya di kitabnya itu. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yakni menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulid alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir." Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Surah Saba ayat 22. Yang kedua, kata Syekhul Islam, syirik dalam uluhiyah, yakni beribadah, misalnya berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah ataupun doa keperluan, doa masalah. Ya. Dan itu keduanya itu kezoliman yang besar. Kata Allah, "Inna syirka la zulmun azim." Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar, azim. Nanti bisa dilihat di surah Luqman ayatnya 13. Nabi SAW dalam riwayat Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang al-kaba'ir?" yakni dosa-dosa besar yang paling besar. Sampai 3 kali beliau berkata seperti itu. Maka para sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Ya. Maka beliau menjawab, syirik kepada Allah. Jadi beliau mengatakan dosa besar yang paling besar itu pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ketika itu beliau bersandar. Lalu setelah berbicara seperti itu, ya, beliau duduk tegak seraya berkata, dan ingatlah yang ketiga, yakni berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Ya, sampai beliau mengulangnya 3 kali, sampai para sahabat berharap Rasulullah SAW berhenti atau diam. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi kita ulangi, syirik adalah dosa besar yang paling besar dan kezoliman yang besar.
Kemudian selanjutnya ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Coba kita lihat apa saja ancaman bagi mereka yang syirik itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Kalau orang itu mati dan tidak bertaubat kepada Allah. Perhatikan. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya itu dan tidak taubat kepada Allah. Kalau dosa-dosa lain masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik Allah tidak ada ampun lagi. Kecuali orang itu berhenti. Dia bertaubat sebelum dia mati. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan Dia dengan sesuatu. Dan Dia Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu. Ya. Barang siapa syirik menyekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa besar. Nanti ibunda bisa lihat ini ada di surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah keempat ayat 48. Dan juga surah An-Nisa ayat 116. Yang kedua, ancaman bagi orang yang syirik itu, ayahanda dan ibunda, diharamkan sorga baginya. Yakni diharamkan sorga bagi orang musyrik. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan sorga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang zalim itu. Ini ada dalilnya di surah Al-Maidah ayat 72. Jadi ancaman bagi orang musyrik yakni diharamkan masuk surga. Yang ketiga, ancaman bagi orang musyrik, yakni syirik itu ayahanda menghapus pahala seluruh amal kebaikan. Jadi orang musyrik itu yang menyembah sesuatu selain Allah, kalau dia berbuat baik, maka dia tidak dapat balasan dari Allah di akhirat nanti. Sedikit pun juga. Mana dalilnya? Dalilnya yang pertama, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka syirik, yakni mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ini ada di surah Al-An'am ayat 88. Dalil yang kedua, Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang diutus sebelum kamu, jika engkau syirik mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini ada di surah Az-Zumar surah 39 ayatnya 65.
Dua ayat ini ayahanda, ibunda serta saudara dan saudariku dan pemirsa channel FB Masjid Baitur Rahman yang menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan syirik atau musyrik, maka seluruh amalnya itu, amal kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia dihapus oleh Allah. Ditip X apa saja, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau silaturahim, mau menolong fakir miskin, pokoknya semua amalnya itu kalau dia syirik hapus, gak ada gunanya. Kemudian yang keempat, sebelum yang keempat ini pemirsa, saya minum dulu. Boleh minum ayah anda? Ayah anda lah minum dak? Kok belum juga? Kok warnanya beda kok? Oh iko na. Ador po yun na. Yang berwarna aja ya. Baik, jamaah Masjid Baitur Rahman dan juga para pemirsa di FB Masjid Baitur Rahman, ancaman keempat bagi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Allah berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad." Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah, intailah mereka itu. Surah At-Taubah ayat 5. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah." Ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Menegakkan salat, membayar zakat. Kalau mereka telah melakukan hal tersebut, kata Nabi, maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Tapi ada catatan di sini ayahanda. Yang melakukan ini ulil amri, pemerintah, bukan ormas, apalagi kelompok, apalagi orang per orang atau grup. Jadi yang menegakkan ini yakni ulil amri. Kemudian jenis-jenis syirik, ya. Oleh karenanya kita kembali ke tadi, jadi syirik ini kesimpulannya adalah dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Kenapa? Kenapa ibunda? Kenapa syirik itu dosa besar paling besar, kezoliman paling zolim, kemungkaran paling mungkar? Karena syirik itu ibunda memalingkan tujuan penciptaan kita. Betul ayahanda? Syirik itu memalingkan tujuan penciptaan kita. Apa tujuan kita diciptakan? Apa? Tujuan kita diciptakan itu mentauhidkan Allah,
menyembah Allah. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah yang kita hafal, sering para ustadz menyampaikannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Nah, bukan menyembah kepada yang lain. Maka orang atau manusia yang menyembah kepada yang lain, berarti dia sudah memalingkan tujuan dia diciptakan Allah itu. Karena setiap sesuatu itu dibuat, diciptakan itu ada tujuannya. HP ini dibuat tujuannya untuk komunikasi dan seterusnya. Maka manusia diciptakan, dibuat oleh Allah, tujuannya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Menyembah Allah. Berarti orang yang menyembah selain Allah, dia telah memalingkan penciptaannya. Jamaah rahimakumullah. Jenis-jenis syirik. Jenis syirik ini ada dua. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar. Apa itu syirik besar? Adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, setan dan lainnya. Ini syirkun akbar. Kita lihat zaman sekarang ini ya, itu menyedihkan sekali. Bahkan tokoh-tokoh, dalam tanda kutip tokoh, katanya tokoh agama, telah mengajak umatnya untuk beribadah di kuburan. Bayangkan, orang-orang sekarang beribadah di kuburan. Bahkan sebagiannya membuat kuburan-kuburan palsu. Itu di Jawa itu. Kemarin heboh kan, ada beberapa petilasan atau apalah yang diakui katanya makom ulama anu, Habib anu, apa segala macam. Tahu-taunya nggak ada itu. Orang-orang situ bilang ini nggak ada dulu. Akhirnya dibongkar. Karena ternyata hampir semua penyesatan atau kelompok-kelompok sesat, menyimpang, aliran sesat, itu rata-rata ujung-ujungnya itu fulus. Apa ya Anda? Tahu fulus? Apa fulus itu apa? Piti. Jadi orang datang ke situ ya nih, dia mau dapat apa? Tekabul doanya, tekabul ini hajatnya, lalu dia masukkan apa? Uang. Itu uangnya tuh berpeti-peti. Maka kita lihat kuburan itu, ya Allah. Maka kuburan itu dibuat megah-megah. Ini sebenarnya menyalahi sunnah. Kuburan itu nggak boleh itu. Nabi, ini babnya bab akidah, masuk bab fikih juga. Kalau kita buka bab-bab tentang kuburan, nggak boleh itu kuburan itu diapa? Dibangun, disemen, ditulis-tulis. Woi sekarang ini ya Allah, kuburan itu dibangun. Dibangun, dibuat sampai orang itu. Bahkan ada kuburan itu lebih bagus dari kamar pengantin. Inilah dari awal yang namanya kesyirikan itu. yakni orang memuliakan yakni kuburan. Padahal Nabi SAW bersabda salah satunya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu seperti masjid.
masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Ayahanda silahkan lihatlah kuburan-kuburan di Jawa itu. Wah, coba kita lihat kuburan di Madinah itu, Baqi. Itu nggak ada dibangun-bangun, cukup pasir tanah. Tapi kalau kita lihat kemarin tuh heboh, ada nggak ayahanda nonton di Instagram viral tuh reels, yakni orang nyolong pagar kuburan dicolong. Ketahuannya di mana? Ketahuannya ada CCTV yang tempat rute dia lewat itu. Jadi pagar kuburan tuh ditaruhnya di mana? Di motornya itu. Masuk, ya Allah. Dan ini mungkin ayahanda yang punya hubungan atau apa kepada pemerintah. Kuburan kita di Bengkulu ini terutama kan, coba lihat mana kuburan yang rapi. Saya Amri bertanya, ada nggak kuburan Bengkulu ini yang rapi? Ayahanda, ada nggak kuburan di Bengkulu ini yang rapi susunannya itu? Barangkali kalau kita lihat cuman kuburan Taman Pahlawan. Kuburan selain itu begini. Ada yang kesini, ada yang sini. Sampai kita pun yang bawa jenazah tuh nggak bisa. Padahal dilarang, lebih baik, kata Nabi, lebih baik bajumu terbakar daripada kamu menginjak atau duduk di kuburan. Tapi sekarang kita melangkah masuk ke kuburan itu nginjak apa? Injak kubur. Nanti adalah Ustaz bab adab ziarah kubur itu bagaimana? Boro-boro kita mau buka sendal, Ustaz, banyak beling nih Ustaz. Tapi sekarang dapat kabar, ayahanda tadi bilang kuburan di Padang Gedok udah mulai rapi ya. Siapa yang pernah sih? Ya, ini dia hanya diberikan rumput ya, nggak boleh lagi dibangun-bangun itu. Karena kalau makin banyak duit dibangun nian, bahkan seperti rumah kecil. Bahkan saya pernah lihat artikel di Malaysia itu sampai ada kuburan tuh dikasihnya MP3 yang MP3 suara orang baca Quran pakai tenaga surya. La haula wala quwwata. Ini koreksi buat kita semua itu. Bagaimana kuburan itu? Makanya kayak pemerintah di DKI Jakarta kan sudah seragam itu kuburan. Ayahanda saya itu dikubur di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Rapi, udah cukup rumput saja. Cukup rumput kan? Itu insya Allah itu lebih mendekati sunnah. Kalau kita ini enggak. Padahal kalau kita baca bab larangan terhadap kuburan tuh, salah satunya dilarang membangun, menyemen kuburan. Nanti ada bab, nanti ada ustadz di sini yang menjelaskan apa saja larangan-larangan yang terkait dengan kuburan itu. Insya Allah. Jadi itu syirik akbar, ya. Syirik akbar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, bahkan menjadi dia kekal di neraka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, belum taubat. Maka kalau kita kasih contoh banyak sekali itu syirik akbar itu. Kalau kita kasih contoh misalnya ada beberapa ya, syirik doa, yakni dia di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, "Faiza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri izahum yusyrikun." Kalau mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah, ikhlas kepadanya.
Tapi ketika mereka selamat di daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Itu nanti ibunda lihat ya di surah Al-Ankabut ayat 65. Yang kedua, syirik niat, yakni syirik keinginan dan tujuan, yakni dia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Ini dalilnya ada di surah Hud ayat 15 dan 16. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinaha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirah illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa yatilum ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh suatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan hapuslah apa yang mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 dan 16. Contoh syirik yang ketiga, syirik akbar, itu syirik ketaatan, yakni seseorang mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluki fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Tak boleh. Kita sebagai karyawan, kalau pimpinan kita menyuruh melakukan hal yang dilarang Allah dan Rasul, lalu kita kerjakan, berarti kita sudah syirik terhadap siapa? Pemimpin kita itu, bos kita itu. Itu masuk syirik, yakni syirik ketaatan. Dalilnya mana? Ini dalilnya, surah At-Taubah ayat 31. Ittakhazu ahbarahum, al-ayah ya. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi, orang alimnya dan rohib-rohibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Isa al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ingat ayahanda, tidak boleh kita taat kepada sesuatu kalau melanggar Allah. Bahkan kepada orang tua nggak boleh. Ada kisah yang menarik, yakni sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Saat ketika masuk Islam, emaknya protes. Emaknya Sa'ad itu protes, yakni dia mogok makan. Ini para pemuda ini. Jadi kalau demo-demo mogok makan itu sebenarnya bukan dari Islam, itu dari kelakuan orang kafir Quraisy. Emaknya Sa'ad, waktu Sa'ad masuk Islam, dia mogok makan. Dia berharap Sa'ad murtad lagi. Lalu apa kata Sa'ad? Mak, terserah mak, mau makan, makanlah. Tidak makan, terserah mak. Aku tidak akan keluar dari Islam. Nah, lihat. Sa'ad nggak mau menaati orang tuanya, maknya. Padahal orang tua itu wajib kita taat kepada dia. Tapi taatnya kepada orang tua itu kalau sesuai dengan taat kepada Allah. Begitu pula suami, para istri, nggak boleh taat kepada suami kalau taat pada suami itu menyalahi taat kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, syirik kecintaan, yakni mahabbah, yakni menyamakan Allah dengan selainnya dalam kecintaan. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah.
Padahal orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Yang kedua, syirik yang kedua itu syirik kecil, syirik asghar. Ini hati-hati. Apa itu syirik asghar? Ya, syirik asghar ini ada dua. Yang pertama syiriknya nyata, zahir. Syirik kecil yang pertama itu dalam bentuk perkataan, bisa dalam perbuatan. Kalau dalam perkataan, ucapan itu misalnya bersumpah, perhatikan ibunda, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Tak boleh bersumpah itu. Bersumpah itu hanya dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau syirik. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Hakim, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini kita sering dengar nih orang-orang di TV, demi Allah, demi Rasulullah. Enggak boleh. Itu cukup demi Allah. Kalau bersumpah seperti itu, dengan Rasulullah aja nggak boleh bersumpah, apalagi bersumpah dengan selain itu. Demi penunggu kuburan ini, demi jin ini, demi Dewi Sri. Ini hati-hati nih ya, bab bersumpah itu ya. Ya, ini ada kisah di sini ya. Qutailah binti Syaifi al-Juhaniyah radhiyallahu anha berkata bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kamu ini, para sahabat Nabi ini melakukan perbuatan syirik. Apa itu? Kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan juga kamu mengucapkan demi Ka'bah. Demi Ka'bah. Maka Nabi SAW saat itu mulai memerintahkan para sahabat, kalau bersumpah dia harus mengucapkan wa rabbil Ka'bah wa yaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta. Demi Allah pemilik Ka'bah. Jadi enggak boleh lagi berdoa bersumpah demi Ka'bah saja, tapi demi Allah yang punya Ka'bah. Bahkan masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi kata dan saja itu enggak boleh disamakan. Perhatikan ayahanda, dan saja enggak boleh itu, ya. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi gak mau. Bahkan orang Yahudi itu, kamu sudah syirik, ini menyamakan Allah dan Nabi. Yang benar itu masya Allah summa, ada summa di situ, yakni kemudian, tidak menyamakan. Atau juga ada masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini salah ya. Masya Allah summa syi'ta. Ini yang betul. Padahal cuma wa sama summa. Maka Rasulullah berkata, apabila seseorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi hendaklah dia ucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, sampai ada para ulama semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Saudi Arabia, dalam fatwanya itu saat ditanya beliau hukum kaligrafi, ada nggak di sini? Yakni tulisan Allah, kaligrafi Allah dengan Muhammad. Itu sampai beliau melarangnya dalam fatwa itu. Jangan tulisan Allah dan Muhammad itu ditaruh sejajar. Begitu sampai. Kenapa? Karena khawatir bagi orang yang tidak tahu menganggap Muhammad ini, tulisan Muhammad ini sama dengan Allah. Sampai seperti itu ya.
Karena bagi orang yang nggak tahu bisa jadi dia. Saya tidak masuk bab hukum kaligrafi di masjid, di rumah ya, saya nggak masuk situ. Nanti ada pembahasannya. Ini masalah meletakkan Allah, tulisan Allah. Karena menurut, bukan kata saya ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatwanya. Dia ditanya apa hukumnya tulisan kaligrafi Allah, kan ada tuh sering kita lihat nih, Allah. Beliau menyarankan gak usah dipakai tulisan itu. Kalaupun mau dipakai misalnya jangan samakan yakni tulisan Muhammad itu dengan apa? Allah itu. Karena Allah dan Muhammad itu beda. Makanya di dalam syahadat kita itu ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ada kata-kata abduhu baru wa rasuluh. Yakni menunjukkan Muhammad itu Abdullah, hamba Allah. Dia hamba, bukan Rob. Saya ulangi, dia hamba bukan Rob. Dia jangan sampai disamakan seperti orang Nasrani menyamakan Isa dengan Allah. Jangan sampai seperti orang Yahudi yang menyamakan tokohnya yakni sama dengan Allah. Uzair, Nabi Uzair, itu kan orang Yahudi. Ya, bahkan seperti itu ayanda. Kemudian yang kedua, syirik khafi. Tadi syirik jelas ya nyata. Syirik khafi itu apa? Riya. Hati-hati ayanda. Orang yang riya dalam beribadah, riya, apa itu? Ingin dipuji orang. Itu syirik kecil. Jadi dia beribadah, nyumbang ke masjid supaya dilihat orang. Oh, Bapak Fulan itu nyumbang masjid Baitur Rahman 100.000. Kalau dia nyumbang 100.000 ditingoknya duitnya terus. Kalau cuma 1.000 ditutupnya. Saya tidak nyinggung siapa-siapa ini. Yang namanya riya itu tipis. Makanya ada sebagian masjid mereka nggak mau kaleng masjid itu disebar waktu orang lagi zikir. Karena yang pertama itu mengganggu orang lagi zikir. Apalagi kalau di Jawa itu kotak duitnya itu dari mobil, dari apa. Yang kedua itu menutup pintu riya tadi. Karena riya itu kecil, dia seperti semut hitam yang berjalan di malam pekat. Tak ada yang tahu. Jadi syirik itu atau sum'ah supaya didengar orang. Awalnya dia nyumbang masjid Baitur Rahman 1 juta. Tulis nama Pak, tidak usah tulis saja hamba Allah. Begitu protokol acara menyebut sumbangan dari Bapak hamba Allah 1 juta. Dia ngecek dengan kawannya di sebelah. Kau tahu tak siapa 1 juta itu? Tidak tahu, kata kawannya. Itu aku. Wah, itu. Tadi awalnya hamba Allah. Tapi disebutnya ke orang sebelahnya, kau tahu tak hamba Allah siapa? Itu aku 1 juta. La haula wala quwata. Jadi riya itu ini menghapus pahala. Ya, ini dia syirik. Maaf ya kalau ada yang namanya ibu riya. Ini kita lagi nggak bahas ibu. Ini bukan membahas ibu. Maaf ya ibu ya. Ibu riya itu nama saja, bukan sifat. Semoga namanya riya tapi dia tidak riya, dia ikhlas. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang saya dapat sampaikan. Cukup ya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya seputar yang saya sampaikan atau yang lain, atau pemirsa di FB Baitur Rahman juga silakan tulis di komen. Ya. Di komennya silakan nanti dibaca oleh kakanda kita ini. Kalau ada yang dari
Dekat dikit anda. Gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Tadi katanya dosa syirik itu tidak diampuni. Bagaimana ada seseorang yang dia selama ini berbuat syirik, beragama musyrik, bahkan menyembah berhala, tapi di akhir kehidupannya dia berkata la ilaha illallah. Maka tadi itu jawabannya, siapa barang siapa yang akhir kehidupannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk masuk surga. Jadi orang kalau sudah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, seluruh dosanya yang telah lalu termasuk dosa syiriknya tadi ayahanda hapus, ditipek. Kalau bahasa saat lantas itu pemutihan. Bahasa apa tuh? Ya, pemutihan. Hapus semua ini. Bahkan ada seorang zaman Nabi itu yang dia nggak pernah sholat. Dia masuk Islam, terus dia disuruh Nabi, ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadat. Kau perang. Dia perang mati dia nih, bayangkan. Dia masuk surga. Ya. Jadi memang ayahanda perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah itu besar sekali itu. Maka kalau ada orang non muslim, ayahanda yang bertanya ya, dia mau masuk Islam, jangan tunda-tunda lagi. Kalau bisa saat itulah langsung ajari dia syahadat. Aku mau, siapa nama ayahanda? Kirwan. Ayahanda Sakirwan. Langsung ayahanda bimbing dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung saja, enggak usah ditunda-tunda lagi. Karena kita enggak tahu, nanti siapa tahu dia berubah hatinya. Atau nanti dia keburu mati. Nunggu Ustaz Amri dulu kita bikin formil. Jangan sebaiknya. Kalau mau formil sudah boleh juga lah nanti kalau bikin suratnya atau apa. Enggak apa-apa. Sebenarnya membimbing orang masuk Islam itu enggak harus kami Ustaz, enggak. Ayahanda juga ada teman ayahanda langsung, karena dengan sebutan asyhadu an la ilaha illallah itu haram darahnya itu. Dia menjadi saudara kita dan dia berhak masuk surga. Tadi kata Nabi tadi ayahanda, siapa yang akhir hidupnya kalamnya itu la ilaha illallah. Makanya di dalam agama kita itu kalau orang sekarat, apa yang kita ajar kepada telinganya? Talqin la ilaha illallah, la ilaha. Nah, kalau dia sudah sebut la ilaha illallah, tidak usah diulang lagi, tidak usah diajak ngomong lagi. Jadi la ilaha illallah itu ucapan terakhirnya. Insyaallah dia masuk surga. Insyaallah cukup ayahanda. Paham ayahanda? Ada lagi? Dari FB ada kan dong? Dari FB ada yang bertanya? Enggak ada? Siapa tahu ada? Enggak ada. Ya barangkali dari Bunda ada? Sudah Ustaz, kami nak maraton. Oh iyalah, oke. Barangkali ini ayahanda dari Bunda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, sebagaimana ayat yang kita baca setiap hari dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Demikian kepada ayahanda dari Bunda, saudara dan saudariku jamaah Masjid Baitur Rahman dan pengurus sekalian, dan juga para pemirsa
Facebook Masjid Baitur Rahman. Semoga bermanfaat, khusus kepada pemirsa channel Facebook Masjid Baitur Rahman. Mohon dapat disebarkan ceramah-ceramah di masjid ini agar bisa diambil manfaatnya oleh lebih banyak orang lain dan menjadikan channel Facebook Masjid Baitur Rahman ini semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, astaghfirullahalazim, dan kepada jamaah sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.